Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anak ibu semuanya. Terlebih di kelas 7, kita kembali bertemu di tahun ajaran yang baru ini. Perkenalkan, nama ibu adalah Imelda Lestari Ginting. Ibu akan membimbing kalian mengajar dalam pelajaran IPA Biologi. Nah, untuk kita masuk ke materi kita, pembelajaran IPA Biologi di pertemuan yang pertama kali ini, kita bahas dulu mengenai pendahuluan dalam pembelajaran IPA. Nah, kita ketahui ilmu pengetahuan alam atau IPA itu merupakan ilmu yang diperoleh melalui pengamatan dan penelitian terhadap gejala-gejala alam. Nah, anak-anak ibu di kelas 7 SMP ini IPA itu terbagi ya. Kalau mungkin kemarin di SD kalian pelajari langsung dia hanya mata pelajaran IPA. Nah, di SMP ini dia akan terbagi-bagi pelajarannya. IPA ini secara umum terbagi menjadi 3 ilmu, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan alam itu sendiri, berbagai fenomena alam itu dapat dijelaskan melalui sebuah metode yang kita kenal nanti ataupun disebut dengan metode ilmiah. Nah, kali ini kita akan bahas atau pelajari mengenai metode ilmiah itu tersebut ya. Atau kita lihat dulu pengertiannya. Metode ilmiah ini merupakan metode yang tersusun dari langkah-langkah sistematis. Jadi harus secara sistematis berurut ya, yang digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, langkah-langkah metode ilmiah itu secara sistematis adapun adalah yang pertama, observasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, membuat hipotesis. Yang keempat, melakukan eksperimen ataupun percobaan. Dan yang kelima adalah menarik kesimpulan. Nah, dari langkah-langkah metode ilmiah ini akan kita bahas masing-masing sehingga anak-anak ibu nanti bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan langkah-langkah metode ilmiah itu secara sistematis. Nah, yang pertama tadi adalah observasi dan merumuskan masalah. Nah, dalam observasi dan merumuskan masalah ini, peneliti mengamati keadaan awal dari objek penelitiannya. Nah, rumusan masalah biasanya akan diperoleh setelah kita melakukan pengamatan ataupun observasi. Misalnya, yang mau kita amati ataupun kita observasi dalam sebuah metode ilmiah yang ingin kita pecahkan masalahnya. Yang pertama, kita itu melihat ada tanaman yang tumbuh melengkung ke arah datangnya cahaya matahari. Kita mau amati kenapa tanaman ini tumbuh ke arah cahaya matahari. Yang kedua, kita melihat tanaman jagung itu memiliki tinggi yang berbeda-beda pada setiap pot ataupun kita lihat setiap tanaman. Apa yang mempengaruhi? Kita lihat ada dosis pemberian pupuk urea. Nah, jadi kita mau mengamati, memecahkan masalah dari dua masalah ini. Nah, jadi untuk kita mulai dulu adalah observasi dan merumuskan masalah ini. Kita perlu membuat daftar pertanyaan ya. Apa, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Ini adalah kata kunci yang digunakan untuk merumuskan masalah. Atau 4W 1H ya kan. Yaitu what, kemudian when, kemudian why, kemudian who, kemudian how ya. Nah, jadi inilah dia yang digunakan. Nah, contoh untuk pertumbuhan yang datangnya cahaya matahari tadi. Jadi untuk merumuskan masalah kita gunakan salah satu kata mengapa. Mengapa tanaman tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari? Atau kita lihat pada masalah tinggi tanaman jagung yang diberikan dosis pupuk urea tadi. Kita lihat, kita gunakan bagaimana, kata bagaimana. Jadi bagaimana pengaruh pertumbuhan tinggi tanaman jagung terhadap pemberian dosis pupuk urea.
Nah, itu adalah tahapan yang pertama. Ya, yang kedua kita harus ingat tadi adalah sesudah observasi dan merumuskan masalah, yang kedua adalah mengumpulkan data. Nah, kita lihat di dalam mengumpulkan data yang berhubungan masalah yang kita selidiki. Jadi kita amati, kita kumpulkan data dari masalah yang kita selidiki. Tadi ada 2 kasus ya yang untuk bikin sebagai contoh. Jadi yang untuk pertama, kita kumpulkan data tanaman dalam pot tumbuhan yang tumbuh ke arah datangnya jendela. Ya. Yang kedua, kita kumpulkan data atau kita amati pertumbuhan tinggi tanaman jagung di dalam pot itu berbeda-beda tingginya. Nah, inilah dalam proses mengumpulkan data. Yang ketiga, itu membuat hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang kita selidiki, yang kita amati. Nah, misalnya untuk kasus yang pertama, pertumbuhan tanaman itu dipengaruhi oleh cahaya. Itulah dugaan atau jawaban sementara kita, karena kita lihat dia tadi tumbuh ke arah jendela, ya kan, bengkok menuju arah datang cahaya. Jadi kita lihat di sini jawaban sementara kita itu untuk kasus yang pertama adalah pertumbuhan tanaman itu dipengaruhi oleh cahaya. Yang kedua, untuk kasus kita pada tanaman jagung, kita buat jawaban ataupun dugaan sementara kita dari sudah kita kumpulkan data, kita amati dari pertumbuhan tinggi tanaman jagung di dalam pot yang berbeda-beda itu. Jadi apa dia hipotesisnya? Pertumbuhan tinggi tanaman jagung itu dipengaruhi oleh pemberian dosis pupuk urea yang tepat. Ya, itu dia. Nah, kemudian tahap selanjutnya sesudah kita membuat hipotesis yaitu adalah kita lakukan eksperimen ataupun percobaan. Nah, percobaan yang dilakukan ini adalah untuk menguji kebenaran hipotesis, ya, kebenaran dari jawaban atau dugaan sementara tadi. Biasanya percobaan ini harus dilakukan berulang kali sehingga dapat ditarik kesimpulan yang baik dan benar. Contoh untuk kasus yang pertama, 10 tanaman diberi perlakuan penyinaran di salah satu sisi tanaman. Jadi kita ambil 10 tanaman ya, kemudian tanaman ini kita letakkan di suatu tempat di mana nanti misalnya hanya di sebuah sisinya saja, sisi kanan aja yang dia mendapat cahaya matahari, sedangkan sisi kirinya tidak. Begitu juga untuk kasus yang kedua, kita ambil misalnya 5 tanaman jagung, kita letakkan, kita tanam di dalam pot, kemudian kita berikan perlakuan di mana pupuk urea itu kita berikan dosisnya berbeda-beda agar kita ketahui mana yang paling tepat sehingga pertumbuhan tinggi tanaman jagung itu bisa maksimal. Nah, ini adalah percobaan dan ini kita lakukan berkali-kali sehingga nanti dapat kita tarik kesimpulan yang baik dan yang benar. Nah, yang terakhir, yang kelima dari tahapan kita tadi adalah kita menarik kesimpulan. Sesudah kita lakukan percobaan, kita tarik kesimpulan. Setelah hasil dianalisis dan dihubungkan dengan hipotesis tadi, jawaban dugaan sementara, peneliti ataupun kita dapat menarik kesimpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat. Kesimpulan ini dibuat dengan jelas dan padat dan ini harus menggambarkan inti dari percobaan atau eksperimen dan tidak boleh keluar dari percobaan atau eksperimen yang kita lakukan. Maka untuk kesimpulan yang kasus pertama, kita lihat yang dapat kita peroleh adalah setelah dilakukan beberapa kali percobaan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan tanaman itu dipengaruhi oleh cahaya. Jadi tadi ternyata sesudah diletakkan 10 pot yang berada salah satu sisinya saja menghadap jendela dan mendapat sinar matahari atau cahaya, dia akan bengkok semua menuju arah datangnya cahaya. Nah, untuk kasus yang kedua, setelah dilakukan beberapa kali percobaan, kan ada tadi 5 pot tanaman jagung diberikan dosis yang berbeda-beda. Ada yang 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram. Kemudian kita lihat bagaimana pertumbuhannya sehingga dapat diperoleh manalah yang paling tepat dosis untuk pemberian pupuk urea sehingga pertumbuhan tingginya itu secara maksimal pada tumbuhan jagung. Jadi setelah dilakukan beberapa kali percobaan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan tinggi tanaman jagung dipengaruhi oleh pemberian dosis pupuk urea yang tepat.
Nah, itulah tadi kasus yang boleh kita buat, yang kita selesaikan secara metode ilmiah. Jadi harus dia secara berurutan, yaitu dengan merumuskan masalah ataupun observasi, kemudian kita mengumpulkan data ataupun keterangan-keterangan, kita menyusun hipotesis atau jawaban dugaan sementara, kemudian kita melakukan eksperimen ataupun percobaan yang berkali-kali sehingga dapat kita tarik kesimpulan. Nah, kesimpulan itu sudah kita uji dari eksperimen kita yang kita uji berkali-kali tadi. Nah, jadi inilah secara ringkasnya metode ilmiah yang sudah kita kerjakan ya. Inilah dia tadi untuk kasus yang pertama. Apa itu? Misalnya kita melihat tanaman yang tumbuh melengkung ke arah datang cahaya matahari. Observasi ataupun kita rumusan masalahnya, mengapa tanaman tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari? Kita kumpulkan data, yaitu tanaman dalam pot, kita lihat tumbuh ke arah jendela, karena di jendela itu terdapat sinar cahaya matahari. Kemudian kita membuat hipotesis jawaban sementara. Oh, ternyata pertumbuhan tanaman itu dipengaruhi oleh cahaya matahari. Kemudian kita melihat ataupun melakukan percobaan kita dari hipotesis tadi. Kita buat eksperimen. 10 tanaman diberikan perlakuan penyinaran hanya di salah satu sisi tanaman tersebut. Ternyata semua tanaman tadi bengkok menuju arah datangnya matahari ataupun sinar cahaya tadi. Sehingga kesimpulannya adalah kita ketahui bahwa pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh cahaya. Atau kasus kita yang kedua, yaitu kita melihat tinggi pertumbuhan tanaman jagung itu berbeda-beda karena ada pemberian dosis pupuk urea. Nah, observasi ataupun rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh pertumbuhan tinggi tanaman jagung terhadap pemberian dosis pupuk urea. Kemudian kita kumpulkan data, kita lihat ternyata pertumbuhan tinggi tanaman jagung di pot itu berbeda-beda karena adanya pemberian dosis pupuk urea. Kemudian kita buat hipotesis ataupun jawaban sementara kita. Ternyata pertumbuhan tinggi tanaman jagung tadi yang berbeda-beda itu akibat adanya pemberian pupuk urea yang tepat. Kemudian kita lakukan percobaan yang berkali-kali. Kita buatlah 5 tanaman jagung diberikan perlakuan dengan pemberian pupuk urea, dosisnya berbeda-beda. Maka sesudah itu kita tarik kesimpulan bahwa pertumbuhan tinggi tanaman jagung itu akan maksimal jika ada pemberian ataupun pengaruh pemberian dosis pupuk urea yang tepat. Nah, itulah contoh-contoh kasus yang bisa kita selesaikan. Jadi nanti ada soal ibu berikan, anak ibu bisa selesaikan secara metode ilmiah langkah-langkah yang secara sistematis ini. Nah, metode ilmiah itu akan berhasil dengan baik jika dilakukan dengan sikap ilmiah. Apa saja sikap ilmiah yang ada pada seorang peneliti? Yaitu yang pertama, rasa ingin tahu. Ya, jadi rasa ingin tahu itu selalu ingin mengetahui lebih banyak tentang berbagai gejala alam. Kemudian kejujuran harus perlu. Jadi semua hasil yang diperoleh pengamatan-pengamatan itu harus jujur meskipun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga itu ketekunan. Tidak mudah putus asa jika percobaannya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, dicoba lagi ya kan. Kemudian ketelitian, tidak ceroboh dalam merencanakan, menggunakan alat atau bahan, kemudian dalam pengukuran, mencatat data, mengolah data, dan menarik kesimpulan. Harus teliti, tidak boleh ceroboh, karena pasti kalau kita salah, hasilnya pasti juga akan salah pada akhirnya. Kemudian objektivitas, ini adalah pendapat dan kesimpulan yang kita ambil harus sesuai fakta yang ada, bukan yang hoax ya katanya yang zaman sekarang ini. Kemudian keterbukaan, sebagai peneliti kita harus mau bekerja sama dengan orang lain dan menerima kritik dan saran untuk membangun ataupun memberikan pengalaman kita juga kepada orang lain. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak ibu bisa paham dan mengerti, tetap belajar dengan baik, dengan semangat. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.